alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hikayatan anillahi ta'ala, sebagai salah satu bentuk hikayat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kul lil bari liwalidayhi, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang yang berbakti, yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, i'mal masyi'ta, berbuatlah apa yang engkau kehendaki, fa innallaha yaghfiru laka, maka sesungguhnya Allah telah mengampunkan kepada engkau. Wa rawa Muslimun wa ghairuhu, dan telah meriwayatkan Imam Muslim dan lainnya Imam Muslim, la yajzil waladu walidahu illa ayyajidahu mamlukan, tidaklah membalas seorang anak akan orang tuanya kecuali apabila dia menemukannya mamlukan, seorang yang dimiliki, yang dimaksud budak, payashtariyahu, maka ia membelinya si mamluk tersebut, payu'tiqahu, maka ia memerdekakannya akan mamluk tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kemudian ada hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma min abdin shallal faridata, tidaklah dari seorang hamba Allah yang dimaksud manusia dari umat Nabi Muhammad, shallal faridata, kemudian dia sholat fardu, wada'a liwalidayhi bil maghfirati, kemudian dalam sholat tersebut dia berdoa buat kedua orang tuanya supaya kedua orang tuanya dapat maghfirah, ampunan dari Allah. Illastajaballahu du'aahu, kecuali Allah terima doanya, wa ghafara lahu, dan Allah ampunkan buatnya, bi barakati du'aihi lahuma, dengan keberkahan doa orang tersebut buat kedua orang tuanya, walau kana fasikaini, sekalipun kedua orang tuanya itu termasuk orang yang fasik. Kaza, demikianlah itu dijelaskan fi Riyadus Shalihin, di dalam kitab Riyadus Shalihin. Jadi dari hadis ini ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau kita sholat fardu, kemudian kita berdoa buat orang tua kita supaya orang tua kita dapat ampunan dari Allah, nah maka doa kita itu diterima. Bahkan Allah akan ampunkan dosa kita dengan sebab keberkahan doa kita buat orang tua kita. Makanya ada yang ngajarin tuh, ya pada saat lagi sujud itu kita suruh juga baca doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbighfirli wali walidayya. Berarti kita berdoa supaya kita dapat ampunan dan juga buat orang tua kita dapat ampunan. Jadi menurut hadis ini, kalau ada seorang manusia waktu dalam sholat fardunya dia doakan buat orang tuanya dapat ampunan, maka otomatis bukan hanya buat orang tuanya dapat ampunan, buat dirinya akan dapat ampunan dengan keberkahan doa dia terhadap kedua orang tuanya. Tuh, jadi bibarokah ya orang tuanya. Jadi otomatis Allah udah ampunin tuh dosa-dosanya. Sekalipun tuh kedua orang tuanya termasuk orang yang fasik. Seperti itu. Jadi dengan keberkahan doa kita buat orang tua kita, maka insya Allah tuh kita akan dapat ampunan, bahkan kita dapat keberkahan. Makanya Bapak Ibu Saudara, coba dilazimkan kalau baca Fatihah jangan lupa baca Rabbighfirli wali walidayya, ya, Rabbighfirli wali walidayya, amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rabbighfirli wali walidayya, amin. Itu kesempatan buat kita. Makanya di dalam kitab-kitab fikih yaitu dijelaskan. Jadi antara lafaz ghairil maghdubi alaihim waladdallin kemudian antara amin harus ada sakat.
Istilahnya ada sakat. Nah, di antara dua kalimat tersebut sakat, dan di situ kalau bisa kita baca Rabbighfirli wali walidayya. Nah, seperti itu. Jadi satu bacaan dengan bacaan yang lain kadang-kadang ada namanya istilahnya sakat. Itu misalnya dari baca Fatihah ke baca surah ada sakatnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau kita belajar jangan tinggi-tinggi dah, di kitab kasih patus saja aja. Itu banyak ya cara-cara baca sakat. Ya, bagaimana sakat kita kalau baca Fatihah, kalau baca doa iftitah, ya kemudian ke baca Fatihahnya ada sakatnya. Ya nanti ada saktun latifah, ya ada saktah tawilah. Nah, seperti itu. Nah, ini diharapkan kita selalu banyaklah baca doa buat orang tua kita. Sampai-sampai kata Nabi, kalau ada seorang manusia sedang sholat fardu, kemudian dalam sholat tersebut dibaca doa buat orang tuanya, maka Allah akan ampunkan ya orang tersebut. Bahkan doa-doanya diijabah dengan keberkahan daripada ya doa kepada orang tuanya, sekalipun orang tuanya itu orang fasik. Dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bikasril ba'il muhadati, dikasrokan baknya yang titiknya satu. Artinya birru apa, al ihsanu ilaihima, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Qaulan, baik itu dengan ucapan ya, kemudian wa fi'lan, dan juga dengan yaitu perbuatan. Jadi bisa ya itu dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Jadi melakukan kebaikan kepada orang tua itu bisa dilakukan dengan qaul, bisa dilakukan dengan fi'il, ya dengan bentuk ucapan, kata-kata yang santun, itu namanya ihsan, ya, atau perbuatan kita yang menunjukkan baik kepada orang tua. Nah, itu bisa qaulan, bisa fi'lan. Kafaratun lil kabairi, sebagai penebus bagi dosa-dosa besar. Ya, jadi dengan sebab kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, itu bisa menjadi tebusan bagi dosa-dosa besar manakala kita melakukannya. Wa fi hadisid Dailami, di dalam hadis Imam Ad-Dailami wa ghairihi dan lainnya, Anil Hasan ibni Ali, yang datang dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Birrul walidaini yajzi anil jihadi, berbuat baik kepada orang tua posisinya disamakan dengan jihad fisabilillah. Masya Allah. Ya, jadi kata Nabi itu, kita kalau berbuat baik sama orang tua kita itu posisinya sama, kita udah jihad fisabilillah. Ayyanubu wa yaqumu maqamahu, yaitu menempati posisi daripada berjihad. Qala al-Manawi, berkata Imam al-Manawi, wa hadza waroda, dan ini datang keterangannya jawaban, sebagai satu jawaban lisailin, bagi orang yang bertanya, iktadohalahu, yang memang dia meminta bagaimana kondisinya zalika terkait dengan hal tersebut. Wa illa, kalau seandainya tidak, fal jihadu a'la, maka jihad tetap itu lebih tinggi posisinya. Ada seorang pemuda ketika dia mau berjihad dinanya, ya Rasulullah, ya saya punya orang tua yang harus diopeni di rumah, kira-kira saya berjihad atau saya harus ya ngopenin orang tua saya di rumah? Kata Rasulullah, openin aja tuh orang tua kamu, lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kamu, jagain orang tua kamu, itu nilainya udah sama dengan jihad fisabilillah. Nah, dari hadis itu tuh ya menempati bahwa berbuat baik kepada orang tua sama dengan berjihad. Kemudian wafi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, Ibni Adi, bagi Imam Ibni Adi, an Abi Hurairah, yang datangnya riwayat dari Abi Hurairah, birrul walidaini yazidu fil umri,
berbuat baik kepada orang tua itu bermanfaat, nambahin umur. Jadi umur kita bisa tambah panjang dengan sebab kita selalu birrul walidain. Artinya apa tuh yazidu fil umri, yubaraku, diberikan keberkahan fi umril bari, pada umur orang yang selalu melakukan kebaikan buat orang tuanya. Bi ayam dia fitaati, bahwasanya dilewati usia-usianya dalam taat kepada Allah. Au bin nisbati, atau dinisbahkan lima fi suhufil malaikati, terhadap apa, dalam catatan-catatan, lembaran-lembaran yang ada ya pada malaikat. Tuh, jadi artinya kehidupan kita dikasih keberkahan. Tuh, artinya dipanjangkan umur, ya umur kita dikasih keberkahan untuk selalu dimanfaatkan buat taat kepada Allah. Itu namanya umurnya ya dipanjangkan, berkah digunakan dalam taat kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wadu'a ta'aman thayyiban, siapa-siapa yang meletakkan makanan yang enak-enak fi baitihi, di rumahnya, man wa akalahu, kemudian memakan siapa ya man hu, akan makanan, duna walidayhi, tetapi orang tuanya tidak diingatkan. Kita lagi buka puasa, makanannya enak-enak banget dah, tapi orang tuanya susah, ya orang tuanya tuh ya nggak punya tuh makanan yang seenak tersebut, terus anaknya kagak ngingetin. Nah itu bagaimana hukumnya? Haramallahu ta'ala laziza ta'amil jannati, Allah akan luputkan kepada orang tersebut enaknya, lezatnya makanan di sorga. Tuh, jadi makanan di sorga lezatnya diharamkan buat orang tersebut. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, kita kalau masih punya orang tua, ya minimal kalau kita lagi makan enak, kirimin juga. Itu, kirimin. Ya, jangan sampai kita doang, apalagi cerita doang. Sama ibu kita cerita aja, oh tadi makan enak banget, ini cerita doang. Kata ibunya, ya Allah, dalam hati kecilnya, lu doang, ya begitu. Jadi kita udah kagak ngasih, cerita lagi. Ya, mestinya udah kagak ngasih jangan cerita. Lah ini cerita. Ya, jangan. Ya, nanti Allah akan luputkan ya kepada orang tersebut apa? Laziza ta'amil jannah, kelezatan makanan di sorga. Tuh, makanya kita ingetin dah, ingetin, bawain. Apalagi sekarang lagi Ramadan tuh. Ya, lagi Ramadan. Ayo, kalau kebetulan kita ya punya makanan istimewa, nah itu silahkan berikan. Ya, jangan sampai kita cuma cerita doang kepada mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bata sab'anan rabba rayyanan wa ahadu walidayhi jaw'anun aw atsanun hasarahullahu yaumal qiyamah ya ju'anan wa atsanan. Ini sab'an kalau kita buat menjadi ma'rifah jadi isim ghair munsharif. Kalau kita buat nakirah jadi isim munsharif. Ya, seperti itu. Siapa-siapa yang di malam harinya kenyang, seger, enggak haus, ya, dan salah satu kedua orang tuanya di malam harinya lapar dan haus. Kebalikan tuh, kita di malam hari kekenyangan, kemudian enggak haus, sementara orang tua kita ya di tempat yang lain kehausan dan kelaparan. Hasarahullahu yaumal qiyamah, maka nanti Allah akan giring ya orang tersebut di padang mahsyar pada hari kiamat ya apa? Ju'anan wa atsanan, dalam posisi lapar dan haus. Tuh, nanti ketika dia digiring di padang mahsyar, maka dia masuk dalam kategori hamba Allah yang kehausan dan kelaparan. Walam yastahillahu ta'ala min azabihi, dan Allah tidak malu untuk mengazab orang tersebut yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ya, makanya kita jangan sampai lupa tuh sama orang tua. Ya, sama orang tua kita jangan sampai lupa. Orang tua itu ada 3. Ya, kata Nabi. Pertama, orang tua kita yang memang melahirkan kita dari segi biologis tuh. Ya, ayah dan ibu kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita.
Yang kedua, orang tua ketika kita sudah dewasa, kita menikah. Mungkin kita sebagai orang laki, nanti ya kita menikah dengan orang perempuan. Kalau orang perempuan menikah dengan orang laki, nah nanti kan orang laki, orang perempuan itu punya orang tua juga. Itu yang disebut dengan mertua. Nah itu mertua itu termasuk orang tua kita juga. Sama ya, nah itu jadi harus dimuliakan juga, nggak boleh dibeda-bedain ya. Jadi mertua sama orang tua sama ya. Nah yang satu lagi guru ya, guru itu juga termasuk orang tua. Ini Nabi yang bilang dalam hadisnya ya. Jadi orang tua itu ada 3. Satu, orang tua kita yang melahirkan kita secara biologis. Yang kedua ya, manakala kita udah dewasa, mungkin nanti kita punya mertua ya, itu mertua sama dengan orang tua. Nah yang satu lagi adalah guru kita, orang-orang yang telah memberikan dan mentransfer ilmu kepada kita, itu juga termasuk orang tua. Jangan sampai kita kekenyangan, mereka kelaparan ya. Nah nanti Allah akan ya kumpulkan kita di padang mahsyar dalam posisi lapar dan haus, dan Allah tidak malu untuk menyiksanya di hari kiamat seperti itu. Kenapa? Karena waktu di dunia dia kenyang, dia segar, nggak pernah kehausan, enak, sementara orang tuanya kelaparan dan kehausan. Wabil Ihya'i, di dalam kitab Ihya, buah karya Imam ya Al-Ghazali, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jannata yujadu rihuha min masirati khamsi mi'ati amin. Sesungguhnya sorga itu bisa dirasakan baunya, kita bisa cium baunya, harum itu dari jarak perjalanan 500 tahun. 500 tahun itu jaraknya jauh nggak kira-kira? Masya Allah jauh. Seandainya kita jalan kaki 500 tahun udah jauh nggak tuh? Jauh. Itu jalan kaki, bagaimana naik pesawat? Ya, kita jalan kaki Bapak Ibu Saudara dengan waktu cukup lama 500 tahun. Itu bau sorga udah tercium. Ya, bau sorga udah kita bisa cium. Wah itu sorga. Padahal kalau kita jalan kaki masih 500 tahun lagi baru sampai tuh ke sorga. Tapi harumnya sorga sudah tercium. Wala yajidu raihaha, dan Allah tidak akan memberikan kesempatan mencium baunya. Tuh wala yajidu, dan tidak akan mendapatkan raihaha, baunya sorga. Akun, orang yang durhaka. Jadi fa'il dari yajidu, orang yang durhaka pada orang tua. Wala qati'ur rahimin, dan juga orang yang memutuskan persaudaraan. Tuh jadi kata Rasulullah, 2 orang tuh yang tidak akan ya merasakan harumnya sorga ya. 1 akun, orang yang durhaka sama orang tua. 2 qati'ur rahim, orang yang memutuskan persaudaraan. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rafa'a yadahu, siapa-siapa yang mengangkat tangannya, liyadriba ahada walidai, untuk memukul salah satu dari orang tuanya, ibunya kah atau bapaknya, baru ngangkat doang, baru ngangkat bukan mukul. Nih tangannya baru diangkat. Seorang anak ya mengangkat tangannya tujuannya pengen mukul babanya atau pengen mukul nyaknya. Ya, tuh begitu. Baru ngangkat tangannya doang untuk memukul salah satu daripada kedua orang tuanya. Nauzubillah min zalik. Ghullat yaduhu yaumal qiyamati ila unukihi, nanti tangannya itu akan dirantai di hari kiamat sampai ke lehernya. Maslulatan, dalam posisi keplek. Ya, itu tangannya keplek. Kenal keplek? Ya. Jadi ya nggak berfungsi, ya nggak berfungsi nih tangan. Itu baru ngangkat doang. Ya, jadi seorang anak dengan gagahnya di hadapan orang tuanya udah mau ngangkat tangannya, gue pukul lu, wah baru begitu. Nauzubillah min zalik. Belum mukul, baru ngangkat tangan doang. Ya baru ngangkat aja tangannya. Itu nanti di hari kiamat tangannya akan dibelenggu, akan dirantai, dan dalam keadaan keplek, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, itu begitu. Nauzubillah min
min zalik. Bagaimana kalau mukulnya? Ya itu baru ngangkat tangannya saja. Tujuannya pengen mukul kedua orang tuanya atau salah satu keduanya. Kalau mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in darabahuma, sekalipun dia tidak memukulnya. Nah kalau dia memukulnya bagaimana ya Rasulullah? Qala tuqta'u yaduhu, maka tangannya akan dipotong qabla ayyajuza 'ala sirati, sebelum dia melewati jembatan sirat, wa tadribuhul malaikatu, dan dia akan dipukulin sama malaikat nanti di sana. Tuh, jadi kalau dia udah sempat mukul orang tuanya dipukul. Nah, bagaimana ya Rasulullah kalau udah sempat pukul tuh ayahnya atau ibunya? Maka tangannya nanti akan dipotong sebelum dia melewati sirat. Sebab manusia semuanya akan melewati jembatan yang namanya sirat. Nabi Muhammad termasuk, nanti dia akan melewati jembatan sirat. Kalau yang namanya hisab, itu ada manusia-manusia yang tidak akan dihisab. Makanya ada yang hulunal jannah bighairi hisab. Itu dalam hadis begitu. Ada manusia-manusia yang masuk surga tanpa dihisab. Enak berarti. Tapi kalau yang namanya berjembat di sirat, semuanya pasti. Ya walaupun dia orang baik, orang soleh, syuhada, bahkan sekelas Nabi dan Rasul, bahkan Nabi Muhammad tetap lewat di jembatan yang namanya jembatan apa? Sirat. Jadi semuanya. Makanya Nabi ketika berjembat di sirat nanti dia doain umatnya, Allahumma tsabbit qadama ummati. Ya Allah, mantapkan nih kaki umat saya. Jangan sampai umat saya berjembat di sini tergelincir jatuh. Jangan. Didoain sama Nabi. Masya Allah. Jadi Nabi mendoakan buat kita sebagai umatnya. Nah nanti kalau ada anak yang mukul orang tuanya, nanti tuh tangannya akan dipotong sebelum dia berjembat di sirat. Nah nanti ketika dia berjembat itu tangannya udah nggak ada, udah buntung. Nah itu begitu. Dan dia juga akan dipukulin sama malaikat. Ya jadi sebelum berjembat di sirat udah disiksa dengan bentuk apa? Dipukul oleh malaikat. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kemudian ada hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min rajulin mata wa walidahu ghairu radiyaini, tidak ada dari seorang anak meninggal dunia sementara orang tuanya tidak redho atasnya, illa akhrajallahu ruhahu, melainkan Allah akan keluarkan ruhnya, ala ghairi syahadati, atas tidak bisa membaca syahadat. Nah kemarin ceritanya udah ada tuh ya, jadi dia nggak bisa baca syahadat. Wala yukhraju min qabrihi, dan dia tidak akan dikeluarkan dari kuburnya, illa kecuali wa ala wajhi, dan di atas mukanya maktubun tertulis, hadza jazaa'u man asallaha ta'ala, ini balasan orang yang maksiat kepada Allah. Hadza jazaa'u man aqqa walidayhi, ini balasan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tuh jadi nanti di muka kita ditulis begitu tuh, Masya Allah. Orang-orang yang suka durhaka sama orang tuanya kagak redo pada saat dia meninggal dunia, ada tulisan tuh di mukanya, ya ini balasan orang yang maksiat kepada Allah, ini balasan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wa an Ali bin Abi Thalib, kemudian ada hadis riwayat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, wa radhiyallahu anhu, dan semoga Allah redoin atasnya. Qala, beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami sedang duduk bersama dengan Nabi. Jadi Sayyidina Ali bilang nih, kita nih sahabat-sahabat sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana wa jama'atun minas sahabati, maksudnya tuh kuna, saya dan rombongan dari sahabat. Il atahu rajulun, tiba-tiba ada orang laki-laki datang kepada dia. Faqala, maka orang laki itu berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kamu dan semoga rahmat Allah
dan keberkahan ya buat kamu. Faqulna lahu, maka kami ni rombongan sahabat berkata kepada si rajul tadi, wa alaikassalam. Dijawab wa alaikassalam. Faqala, maka ia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abdallah ibna Salam, sesungguhnya Abdullah bin Salam, yad'uka, ya ngundang kamu, liyudi'aka, untuk nitip beberapa pesan buat kamu. Ya, ini Abdullah bin Salam sahabat Nabi dari ahli kitabi. Ya, Abdullah bin Salam tuh kalau kita baca tafsir kan sering tuh ya, tafsir Munir apalagi. Kalau kita baca tafsir Munir, buah karya daripada Imam Nawawi, Murah Labib, ya itu banyak cerita-cerita tentang Abdullah bin Salam. Ya, jadi Abdullah bin Salam bilang begini, wa innahu maridun, ya dia itu lagi sakit, wa ala khurujin minad dunya, dan dia akan keluar dari dunia, artinya udah mau meninggal. Orang kalau keluar dari dunia berarti meninggal dunia. Makanya dibilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, telah meninggal dunia, berarti dunia ditinggalkan, keluar dari dunia namanya. Falamma sami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala mendengar hal itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istawa qaiman, maka dia meluruskan dalam posisi berdiri. Summa qala, kemudian Rasul berkata lahum, kepada mereka para sahabat, kumu bina, yuk bangun sama-sama kita, nazuru akhona, kita akan berkunjung ke rumah saudara kita Abdullah, yaitu Abdullah bin Salam. Summa mada Rasulullah, kemudian ya berlalulah Rasulullah SAW, huwa, dia Rasulullah, waman ma'ahu, dan orang-orang bersama dengan Rasulullah, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Rasulullah, hatta atau ila manzilihi, sehingga mereka datang ya ke rumahnya sahabat Abdullah bin Salam. Pasta'zanu alaihi, maka mereka minta izin untuk datang dan masuk ke rumah Abdullah bin Salam. Fa'azina lahum fid-dukhuli, maka ia mengizinkan kepada mereka untuk masuk ke rumahnya. Fawajaduhu, maka mereka menemukannya Abdullah bin Salam fi ghamaratil maut, ternyata udah dalam posisi mau sakratul maut. Fawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berhenti berdiri Rasulullah sallallahu inda ra'sihi. Jadi Rasulullah berdiri itu tegak di situ, ya diam, ya inda ra'sihi, dekat ya kepalanya Abdullah. Waqala, kemudian Rasul bilang, ya Abdullah, wahai Abdullah, kul, katakanlah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini talqin yang cukup panjang ini. Jadi Nabi pernah ngajarin kepada Abdullah bin Salam ketika lagi mau meninggal dunia, dibilang, katakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, hal keadaannya esa sendiri, tidak ada sekutu baginya. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Faqalaha fi uzunihi, maka ia ucapkan syahadat tersebut di telinganya salasan 3 kali. Jadi dibisikkan gitu Pak Ibu. Makanya kita kalau mentalkin orang, ya bukan teriak-teriak, bukan, tapi di telinganya cukup la ilaha illallah. Sekali, kalau di bulan bisa juga ucapin lagi la ilaha illallah. Dia belum juga ngikutin, boleh lagi la ilaha illallah. Nah, kalau dia ngikutin tuh Bapak Ibu Saudara, udah biarin aja, diemin aja. Ya, jangan dia tambahin lagi. Kalau sekali dia bisa asyhadu alla ilaha atau la ilaha illallah, dia ikutin, udah diem aja, diem. Kalau dia bicara lagi nanti, nah baru ajarin lagi. Dibicara dengerin itu, dengerin dulu. Nah, selesai dibicara lagi, mungkin mau pesan-pesan atau apa, ya wasiat-wasiat yang penting mungkin. Nah, selesai wasiat dia, pesan dia, ya ajarin lagi la ilaha illallah. Begitu. Nah, kalau dia udah bisa mengucapkan la ilaha illallah, udah jangan diajarin apa-apa lagi, diemin aja. Seandainya dia meninggal, berarti kalimat yang terakhir yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu begitu maksudnya. Ya, makanya dalam salah satu hadis Nabi bilang juga,
talqin itu nggak usah panjang-panjang. Tapi ini Nabi juga pernah membacakan talqin yang cukup panjang. Ya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayatnya ada. Nabi pernah ngajarin kepada sahabat Abdullah begitu. Abdullah bin Salam. Ya diucapkan di telinganya 3 kali, tapi Abdullah bin Salam nggak bisa mengucapkannya. Falam yakulha. Jadi Abdullah nggak bisa mengucapkannya itu syahadah tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi merasa kaget juga. Ada apa ini yang mengganjal? Kenapa sahabat Abdullah bin Salam tidak bisa mengucapkan talqin yang diajarkan sama Nabi? Sampai Nabi bilang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Imdi ya Bilal ilam ro'ati. Lalu Nabi bilang, coba Bilal panggil istrinya. Was'alha, tanya sama istrinya. Makana ya'malu zawjuha fid dunya, apa sih yang dikerjakan sama suaminya nih ya Abdullah bin Salam di dunia, wa makana syugluhu, dan apa sih kesibukannya. Tuh, jadi Nabi pengen tahu ya lebih pribadi, sebab yang lebih tahu istrinya. Coba tanya istrinya dah, ini Abdullah ya bagaimana sih emang ya kerjaannya di dunia, ya kesibukannya di dunia apa. Fasa'alaha, lalu Bilal tanya kepada istrinya, faqalat, maka istrinya berkata lahu kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, wa haqqi Rasulillah, demi kebenaran hak Rasulullah, ma'arifu min yaumin tazawwajani, tidaklah saya tahu dari hari semenjak ia nikahin saya, annahu tarakas salata, tuh dia meninggalkan salat khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setahu saya orang ini sejak menikah dengan saya tidak pernah lihat dia meninggalkan sholat di belakang Rasulullah. Jadi tiap waktu sholat berjamaah imamnya Rasulullah. Nah berarti kan orang baik gak? Orang baik. Sholatnya rajin. Nah seperti itu. Wala mado alaihi yaumun illa tasaddaqo fihi, dan tidak lewat setiap hari kecuali dia bersodakoh. Berarti orang baik juga. Hariannya selalu bersodakoh, harian selalu sholat berjamaah, bahkan imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi bisyai'in liwajhillahi ta'ala, semua itu dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan berarti kalau itu tuh bagus banget udah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, innal amro la'ajibun, ini urusan kok jadi aneh. Sholat jamaahnya rajin di belakang Rasulullah, sodakohnya tiap hari, ini aneh ini. Is'alha, coba tanya lagi sama istrinya, ya Bilal, hai Bilal, halahu walidatun, apakah si Abdullah bin Salam masih punya ibu? Nah ditanya lagi. Ya coba satu lagi tanya, ini Abdullah masih punya ibu enggak? Faqalat, ketika istrinya ditanya sama Bilal, maka jawaban istrinya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha, sesungguhnya ibunya ghadbanatun alaih, murka, marah sama Abdullah bin Salam. Tuh, jadi hampir sama Alqamah ya, bersama sama Alqamah tuh. Ibunya ya murka sama Abdullah, padahal Abdullah orang baik. Ya, bagaimana enggak baik tiap hari sholatnya sama Rasulullah? Bagaimana kagak baik tiap hari bersedekah? Cuma ibunya murka sama Abdullah bin Salam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, ya Bilal, hai Bilal, imdi li walidayhi, coba bawa ibunya. Pamado ilaiha, maka ya Bilal tuh ya membawa ibunya. Wa qala ajibi an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, wahai ibu, dipanggil sama Nabi SAW. Faqalat, maka ibunya berkata, wa madzalika, dan apa yang menyebabkan saya dipanggil? Faqala yuslihu bainaka wa baina waladiki Abdullah, ya yuslihu bainaki wa baina waladaki Abdullah, tolong ya damai antara kamu dan antara anak kamu Abdullah. Ya jadi kata Nabi, tolong damaikan. Jadi artinya berikan islah, maafin tuh islah namanya begitu. Tolong kamu maafin anak kamu Abdullah, kasihan tuh Abdullah.
wa innahu ala khurujin minad dunya, dan dia akan meninggalkan dunia. Faqalat, maka berkata ibunya, wa haqqi Rasulillah, demi benarnya Rasulullah, la umdi, tidaklah saya lewatkan, wala aja'alannahu, dan tidaklah akan saya jadikan tuh anak saya fi hillin, dalam maaf saya, mimma azani, karena dia sudah mengganggu dan menyakiti saya, la dunya wala ukhra, saya tidak akan maafkan di dunia maupun di akhirat. Ibunya bilang begitu. Ya, karena dia sudah nyakitin saya tidak akan maafkan tuh Abdullah, baik di dunia maupun di akhirat. Summa innaha imtana'at, kemudian sesungguhnya ibunya itu imtana'at, ya, menghalang-halangi. Fa'ata Bilal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal datang kepada Nabi Muhammad SAW, wa u'allimuhu wa a'lamahu, dan dia memberikan informasi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Umaru, hai Umar, wa ya Ali, dan wahai Ali, izhaba, pergi kamu berdua, fa'tiya biha, coba datang lagi. Tadi Bilal yang datang. Kata ibunya, ya ibunya tidak mau memaafkan anaknya, ya dunia akhirat, karena udah sakit hati dia. Pulang tuh ya Bilal bin Rabah ngelapor kepada Nabi. Lalu Nabi enggak putus asa, Umar, hey Ali, sekarang kamu yang datang. Ya, jadi tadi Bilal, sekarang Umar sama Ali disuruh datang, nemuin ibunya Abdullah bin Salam. Pak Tiyabiha, datang sana, temuin ibunya. Fadzahaba ilaiha, maka pergilah Umar dan Ali kepada ibunya. Falamma dakhala, maka tatkala Umar dan Sayyidina Ali masuk alaiha, ke rumahnya ibunya Abdullah bin Salam, qala, maka Umar dan Ali berkata laha, kepada ibunya Abdullah bin Salam, ayatuhal ajuz, wahai orang tua, nenek, ya seorang yang udah sepuh. Jadi ibunya udah ajuz, udah sepuh, udah nenek, ya udah tua. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW yad'uki, ya ngundang kamu. Faqalat, maka ibunya bilang, wa ma yuridu minni, dan tidaklah ia menginginkan dari saya. Fahallahu min hajatin, apakah ada hajat kebutuhan? Faqala, lalu Umar dan Ali berkatalah kepada ibunya, la budda an tamsyiya ya ma'ana, kamu harus, ayo jalan, ya kita pergi menuju panggilan Rasulullah bersama-sama, saya dampingin, kami dampingin. Tuh, jadi ibunya emang ada apa sih? Apa keperluan Rasulullah manggil saya? Nah begitu, pokoknya ayo udah datang, ya kita jalan sama-sama, saya akan dampingin kamu menemui Rasulullah. Akhirnya nih ibunya mau juga datang. Pamasyat, akhirnya berjalanlah ibunya ma'ahuma, bersama Umar dan Sayyidina Ali, hatta atat ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga datanglah dia berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada ibunya, ayatuhal ajuzu, wahai nenek yang sudah tua, unzuri ila waladiki, coba lihat tuh anak kamu, wa ma huwa alaih, dan tidak dia atasnya, coba lihat aja tuh anakmu posisinya saat ini, kasihan, ya mau sakratul maut, meninggal susah, ya tuh lihat dah anakmu. Falamma nazarat, maka tatkala ibunya melihat ilaihi, kepada anaknya, qalat, maka berkata ibunya, ya waladi, wahai anakku, la aj'alukal yauma, tidaklah saya menjadikan kamu hari ini pihilin min haqi, di dalam menghalalkan pada hakku, la fid dunya wala fil akhirah, ya tidak di dunia dan juga tidak di akhirat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ayatuhal ajuz, wahai nenek yang sepuh, khafillaha azza wa jalla, takut sama Allah. Jadi ini ibunya tetap bersikeras, saya tidak akan memaafkan kamu baik di dunia maupun di akhirat. Saya tidak akan menghalalkan kamu baik di dunia maupun di akhirat. Lalu Nabi bilang lagi, wahai ya nenek,
yang sudah sepuh, takutlah kamu kepada Allah. Tuh, khafi Allah azza wajal, takutlah kamu kepada Allah azza wajal. Waj'alihi fi hillin, dan cobalah maafin aja anakmu. Ya, jadi jangan sampai kamu enggak maafin. Halalin tuh, halalin artinya maafin, suruh maafin. Faqalat, maka ibunya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa aj'aluhu fi hillin, bagaimana saya mau memaafkan anak ini, wa huwa, ya sementara dia qadzaroni wa darabani wa tarodani min baitihi li ajli imraatihi, dia sudah menyakiti saya, dia sudah mukul saya, bahkan dia sudah ngusir saya dari rumahnya karena istrinya. Tuh, istrinya lagi nih, ya, sama Alqamah kemarin. Tuh, jadi ibunya itu disakiti, ibunya pernah dipukul, ibunya bahkan diusir dari rumahnya. Ya, jadi ibunya pernah diusir. Masya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya. Ini berarti Masya Allah berat sekali. Ya, jadi ibunya udah sakit hati banget nih. Ibunya udah sakit hati benar. Saya tidak akan maafkan Abdullah bin Salam dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena sakit saya. Saat saya ingat waktu itu saya dipukul, waktu itu saya diusir dari rumahnya gara-gara dia ngikutin kemauan istrinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ij'alihi fi hillin, ya udah kamu maafin aja dia. Wah, jadi Nabi tetap menuntun dia, ya supaya mengarahkan maafin aja tuh anakmu, walaupun anakmu udah begitu banyak berbuat dosa ya kepada kamu, tapi tetap maafin. Sebab Nabi kasihan, dia ini orang baik banget, cuma kesalahannya itu murka, dimurkain sama ibunya, dosa durhaka sama ibunya, ya, sehingga kata Nabi ij'alihi fi hillin, udah maafin. Faqalatil ajuzu, maka karena Nabi mendorong terus, mendesak terus, kata ibunya yang sudah sepuh ini, ushiduka ya Rasulullah, saya bersaksi di hadapan kamu ya Rasulullah, anta waman ma'aka, engkau dan bersama orang yang bersama dengan engkau, sahabat-sahabat di situ ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Umar, ada Bilal, anni ja'altuhu fi hillin, sesungguhnya saya sudah memaafkannya. Tuh, akhirnya karena desakan dari Rasulullah dan kasihan dimaafin tuh, ya Abdullah bin Salam dimaafin segala dosa dan kesalahan oleh ibunya sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah ibunya memaafkannya, lalu Nabi berkata lagi kepada sahabat Abdullah, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Salam, kul, katakanlah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya saya bersaksi, katakan begitu, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar kecuali Allah, hal keadaannya esa sendiri, tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Paropa asau tahu, maka terdengar suaranya tuh keras, terangkat suaranya, dia bisa baca, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata dia bisa baca begitu, syahadat. Summa tufiya ala zalika radhiyallahu anhu, kemudian wafatlah ya Abdullah bin Salam atas yang demikian itu. Semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Alhamdulillah masih dimaafin sama ibunya. Falamma sallaina alaihi, maka tatkala kami nyolatin atasnya, wadapannahu, dan kami kuburkannya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda setelah dikuburkan, Nabi sempat pidato sama seperti Alqamah kemarin ceritanya. Ya, dia pidato sebentar, dibilang begini, ya ma'asyiral muslimin, wahai segenap rombongan orang-orang Islam, ala man kana lahu walidatun, ketahuilah ya orang yang masih punya ibu, walam yabarroha, dan dia tidak sempat bakti sama ibunya, kharaja minad dunya ala ghairi syahadatin, maka dia akan keluar dari dunia enggak bisa membaca syahadat. Tuh Nabi ngasih tahu begitu, para kaum muslimin, ketahuilah siapa-siapa yang masih punya seorang ibu
kemudian dia kagak sempat bakti sama ibunya, maka dia akan meninggalkan dunia ini tanpa bisa membaca 2 kalimat syahadat. Na'udzubillah min zalik. Kaza fi Riyadhis Shalihin, demikianlah itu diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin lil arif billah, bagi buah karya orang yang sangat kenal dengan Allah, yaitu Imam Yahya An-Nawawi. Imam Yahya Zakaria An-Nawawi, yaitu pengarang kitab ya Riyadhus Shalihin, sama pengarang kitab ya Al-Azkar, sama itu. Ya, ini diceritakan semuanya oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nanti baru Al-Babul Hadi Wasalasun fi Fadilati Tarbiyatil Aulad. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.